Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersani Nuhaifah dari mahasiswi program studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dialektika akal dan alam semesta. Yang pertama, sejarah ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi dengan diberikan kelebihan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Seperti yang tertuang pada surat Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang pertama, refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Qabil dan Habil merupakan putra Adam yang memenuhi kebutuhan pangan dengan melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Yang kedua, Prehuman hominidae menemukan fosil prehuman berupa Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Paleojavanicus, Ardipithecus, Ramidus, Australopithecus, Africanus, Sinanthropus, Pekinensis, Homo rhodesiensis, dan Homo cro-magnon. Monoteisme dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan, akan tetapi seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda seiring perkembangan bangsa dan bahasa. Yang kedua, seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda untuk dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda. Ketika bangsa mengalami involusi menjadi kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi tentang Tuhan besar dan Tuhan kecil. Selanjutnya ada kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung untuk disembah. Kritisme mendorong Ibrahim menghancurkan patung berhala untuk mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Perkembangan pikiran manusia membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun generasi umat manusia semakin maju, mereka gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Peradaban Mesopotamia yang maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks justru semakin tenggelam dalam politisme akut. Peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika juga gagal dalam mengkonstruksi Tuhan yang sebenarnya. Akan tetapi, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Akan tetapi, seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin mendalam, keberadaan Tuhan pun diyakini oleh agama-agama dipertanyakan, disangsikan, dan digugat. Maka sebagian umat manusia mengambil jalan ateisme, di mana agama dan Tuhan mereka tidak dipercaya lagi.
Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui. Seperti hadis Nabi yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hal ini merupakan bagi umat manusia beragama untuk mengembangkan pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan.